Oke, halo guys. Jadi kita ngelanjutin lagi dari yang sebelumnya kita sudah buat yang namanya ini ya, template. Nah, tapi ada yang mau aku rubah sebelum kita masuk ke materi navbar. Ada beberapa layout yang harus kita perbaiki ya. Jadi kita harus nambahin ini sebenarnya ya. Harus nambahin ini. Kalian kalau ngopi sebelumnya itu ada komentar-komentar ini. Nah, kita Ctrl C ya. Kita selain import Tailwind ini ya CDN, kita import lagi ya scriptnya berupa ini ya, JS deliver Tailwind plus elemen ini ya, add 1 ya. Ini template tambahan, jadi ini template dasar dari Tailwind. Terus yang kedua template khusus buat dashboard yang kita pakai ya. Jadi kita import lagi. Kalau sudah diimport ya, kalau sudah diimport kalian bisa hapus ya. Kalian bisa hapus sebentar. Ini oke, sorry. Kita balik lagi, sorry. Itu tadi kayaknya aku salah. Nah, ini ya. Sorry banget. Yang di copy itu bukan ini doang, tapi sampai sini ya. Sampai sini kita copy semua. Nah, kalau sudah kalian tinggal ini this example updating your template ya. Jangan lupa diupdate juga di HTML-nya. Kita taruh di sebelah lang n ya, di HTML sebelah lang n class Havul BG Gray 900 sama class Havul. Oke. Ini penting ya. Ini buat styling. Kita kalau styling pakai framework itu pakai class ya. Class ini buat nge-styling. Kalau di framework pakai class kayak gitu ya. Havul berarti headful, berarti headnya full ya. Head itu artinya tingginya webnya harus full ya, jadi kena semua. Oke, kalau sudah tambahin Havul, sudah tambahin Havul BG Gray di HTML sama body sama plus scriptnya sudah kalian import ya. Sudah ini komentar ya. Ini komentar nggak akan dijalankan kodenya, jadi cuman sekedar kita tahu. Juga kita juga bisa baca include di script tag or install ya. Jadi kita bisa include scriptnya atau install ya. Kita harusnya include scriptnya biar mudah ya. Jadi nggak perlu install terus kita mengubah sedikit ya, sedikit class dari body dan HTML. Oke, kayak gitu. Tambahnya gitu aja, terus kita bisa refresh biar kita bisa tahu bedanya. Oke, nice looking ya sekarang ya, sudah ya, daripada yang sebelumnya. Oke, next. Baru kita bisa lanjut ke navbar. Oke, navbar ya, kita mau buat ini ya kayak yang kalau kalian ingat yang aku bilang, navbar nanti kita bakal bikin home blade ya. Home buat home, link buat about, sama link buat kontak kayak gitu ya. Kita buat filenya dulu, navlink.blade.php ya, di components. Di dalam komponen selain ada layout.blade.php, kita juga ada navlink.blade.php kayak gitu ya. Kalau sudah jadi, kita tinggal ngikutin kode yang ada di sini ya. Kita bisa pakai prop href ya, prop href kita copy aja prop hrefnya, terus baru di bawahnya kita baru pakai php sampai nphp ya. Kita ngoding bareng-bareng, jangan lupa kita coding manual, php kita coding manual ya. Terus kita kasih $is aktif ya. Ini sebagai sebuah variabel ya, gak usah dipusingin terlebih dahulu, kalian bisa baca-baca juga di sini if is aktif. Jadi kalau aktif backgroundnya itu gray ya, gray. Jadi kalau aktif backgroundnya gray, kalau nggak aktif dia backgroundnya itu yang nggak ada background ya, kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalau di hover text white ya, ini sekarang belum jalan stylingnya, jadi kita style dulu ya, kita ngikutin dari tutorialnya. Oke, jangan lupa pastikan kalian gak typo, tapi kalau typo
silakan cek-cek lagi ya. Biasanya ada ketidaksesuaian style ya, atau tampilan kalau kalian typo ya. Jadi pastikan kalian nggak typo. Text gray 300 hover, terus kita spasi hover ya. Jadi hover itu style CSS, biar kalau misal hover itu gini ya. Jadi dia itu cuman berdiri, misal kursor kalian arahin ke sini. Nah, ini hover ya, style hovernya kayak gini, style hover. Jadi ada perbedaan style ya kalau di hover, kalau diarahkan kayak gitu. Oke, kalau sudah hover BG Gray 700 ya, BG Gray 700 ya. Kita styling dulu hovernya. Hover, terus hover. Kalau di hover teksnya white kalau aktif ya. Text white. Kalau sudah jangan lupa selalu ya titik koma. Kalau nggak pakai titik koma nanti error ya, atau kode kalian nggak jalan meskipun nggak ada tampilan atau pemberitahuan error ya. Jadi pastikan kalian buat kodenya kasih titik koma di akhir ya, kecuali if ya, if nggak pakai titik koma. Jadi kode-kode yang kayak is aktif ini pakai titik koma ya. Terus kita ketik dulu aja request ya, request is slash ya. Ini sama kayak kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman, is slash jika kita mengakses slash ya, mengakses URL slash ya atau root, maka and $href sama dengan slash. Oke, sorry sama dengan slash ya. Ini artinya kalau kita mengakses root ya, URL root, maka yang terjadi adalah dia akan BG gray dan text white ya. Oke, jadi ini yang aktif. Pokoknya kode ini mengubah kalau misal kita di suatu halaman tertentu, maka kita menandai halaman tersebut sebagai is aktif ya, sebagai yang aktif ya gitu ya. Is aktif BG gray 900 text white kayak gitu ya. Terus jangan lupa titik komanya text white. Oke, terus kita kasih else if ya, else if ya, else if jika request is stream ya. Kita tulis dulu, nanti kalian juga bisa baca-baca lagi ya. Yang di modul is stream, terus baru buka lagi $href, slash gini ya. Jangan lupa petik 1, terus penutupnya 3, terus kita kasih kurung kurawal buka, otomatis kurung kurawal tutup ya. Nah, ini is aktifnya sama, kita copy aja, copy. Oke, text white sudah nice, looking good. Terus jangan lupa kasih nphp di sini, nphp. So ya, nice. Terus kita buat ya, anchor hrefnya $href ya. Kita kasih ini ya, kurung kurawal $href ya. Tiap kita mau masukkan variabel $href, kita harus kasihkan kurung kurawal ya, biar kita bisa memasukkan sebuah nilai ke dalamnya ya, kayak gitu. Oke, kalau sudah, kita ikutin aja stylingnya ya. Stylingnya rounded MD PX3, oke. PX3 PY padding ya, ini padding, nggak usah diribetin dulu, kita ikutin aja tutorialnya. Text SM ya, kita buat text small, terus fontnya medium, kita setting fontnya medium buat anchor atau linknya. Terus kita kasih is aktif.
buat tahu kalau kita ada di halaman mana ya. Is aktif kayak gitu ya. Jangan lupa penulisannya di spasi-spasi ya, jadi biar bisa kebaca. Terus kita kasih slot ya, di dalamnya ada slotnya. Dan jangan lupa kasihin kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup 2 kali kayak gitu. Jangan lupa dikasih spasi di sini. Oke, nice, looking good ya. Href menerima properti Href untuk URL link ya, jadi kita bisa mengirimkan URL-nya ke kode ini. If else, jika pet root sedang diakses dan Href juga adalah slash ya, artinya slash itu root, maka link dianggap aktif ya. Jika URL yang diakses cocok dengan Href, link juga dianggap aktif ya. Jadi kalau kita berada di home, terus slash-nya ini juga home, otomatis dianggap aktif. Dan kayak gini ya, dashboard ini dianggap aktif terus ya, karena belum di styling ya, belum dikasih tambahan PHP ya. Intinya kayak gitu. Intinya apa sih namanya? Intinya ini simpelnya membaca link yang aktif. Misal di sini ada home, di sini ada bot, di sini ada kontak. Misal kita akses kontak, ya udah berarti yang aktif kontak ya. Kalau yang di sini bot ya bot. Nanti kita lihat ya, lihat secara langsung gitu ya. Jadi kita mau ganti dulu pakai xnavlink ya. Ini semuanya dihapus terus ganti xnavlink kayak yang ada di bawah sini. Oke. Itu di mana? Itu di layout ya. Di layout, terus kalian cek di div-nya. Tapi kalian nggak perlu hapus div-nya, kalian cukup hapus A-nya. Terus kalian pakai xnavlink yang sudah kalian buat tadi. Xnavlink ya. Kita tunggu sebentar. Nah, terus kita kasih home about kontak. Oke, nice, looking good. Href. Kita pas properti Href-nya, yaitu kontak. Kita home. Kita slash dulu, sorry. Kita slash, terus kita kasih home. Oke, home. Kita copy. Sesuaikan ya. Kalau ini buat about ya, kita kasih about. Terus ini buat kontak, kita kasih kontak. Oke, kayak gitu ya. Kita ikuti dulu guys. Kontak, sip. Oke, apakah ada lagi? Ya, ada 2 ya guys ya. Ada di bawah sama di atas. Yang di atas ini biasanya buat nge-styling yang ada di tampilan web atau tampilan desktop. Ya, yang bawah ini biasanya tampilan mobile. Ya, kita sama-sama hapus yang sebelumnya, kode sebelumnya. Terus kita tambahkan kode yang baru guys ya. Oke, ini blok, terus shift tab biar mundur 1 langkah ya. Shift tab, nah biar rapi gini ya. Oke, kalau sudah kita lihat lagi. Kita ke bawah. Kita refresh ya. Kita refresh. Nah, nanti kayak gini ya. Kalian sedang di halaman about, home. Nah, home undefined constant Href ya. Kita cek lagi kodenya. Apa yang salah? Undefined constant Href slash. Kita cek di kontak apakah ada bermasalahan. Kontak nggak ada permasalahan ya. Yang bermasalah hanya di home saja. Jadi kita cek lagi dulu apakah di Navlink Blade PHP ada masalah ya. Kita cek lagi apakah kode kita sudah benar ya, is aktif, bla 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 bla. Request is, apakah aku ada salah, itu ya, salah ketik. Ini nn Href, dolar Href ya. Oke, sorry, ini kasih dolar ya, dolar Href. Jadi ada typo sedikit, jadi kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah bisa guys. Oke, kayak gitu ya. Tapi ininya belum ganti ya, nanti kita ubah-ubah lagi ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau sudah, hapus bagian nav di bawah. Nah,
sudah kita hapus di itu ya, di tutorial sebelumnya atau di langkah sebelumnya ya, kayak gitu. Pindahkan slot di your content, ini di bawah your content. Oke, cek dulu itu di mana sih, di layout, itu di layout PHP. Terus sini slotnya di sini ya, seperti di tutorial kita taruh di bawah your content. Terus ini rapikan juga. Oke, terus kita refresh lagi ya, ini sudah ada, ini halaman home. Terus ubah juga bagian dashboard dengan $title. Oke, sorry, itu kita cari kata-kata dashboard. Nah, kita ganti dengan $title guys. Nah, jangan lupa kalau kita mau memasukkan sebuah itu ya, sebuah variabel di PHP, kita kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, kalau sudah, ini home, nanti harusnya jadi kayak gitu ya, about, nah home, nah oke. Nah ini agak beda ya, soalnya kayaknya di sini dia nggak apa namanya, nggak ngimpor ini ya, nggak ngimpor mana tadi ya, nggak ngimpor ini ya. Jadi kita ngimpor dan dia nggak ngimpor kayak gitu. Oke, ini desain halaman kontak sesuai dengan kreasi Anda. Jadi halaman kontaknya nanti jadi seperti ini. Oke, kita langsung aja. Kalian tinggal masuk ke halaman kontak ya. Kontaknya gimana? Di kontak Blade PHP. Oke, kalau sudah di kontak Blade PHP, kalian tinggal ikutin yang ini guys. Nah kita tinggal kasih sesuaikan sama kayak itu. Kita kasih class ya, class text 2XL, class dulu sorry, class text 2XL, font bold MB4, fontnya bold, terus margin bottom atau kita kasih spasi ya, kita kasih jarak MB4, MB4. Ini halaman kontak, kita cek hasilnya di web sini. Oke, ini di halaman kontak ya, tapi ya halaman kontak, ini halaman kontak sudah. Kontaknya mana tadi ya, kontak. Nah kalau sudah, kalian tinggal kasih bawah-bawahnya, sesuaikan. Misal sini div ya, div H2, dia kayaknya sama ya stylenya ya, kayak yang di atas, cuman bedanya dia pakai font semi bold sama dia nggak pakai semi bold, sama dia nggak pakai margin ya, atau dia nggak pakai spasi gitu ya. Hubungi kami, informasi kontak. Nah di sini kita ganti hubungi kami. Terus di sini kita kasih informasi kontak ya. Terus kita cek di sini. Nah biar ini bisa kebaca kan, kita harus pakai text white ya. Kita bisa ke layout Blade PHP ya. Terus kita ganti di bagian body sini ya. Di bagian body kita kasih text white gitu ya, biar kita dapat style teksnya white ya. Secara global kita dapat text white ya, setelah full text white kayak gitu. Kalau sudah, kita balik lagi ke kontak Blade PHP. Nah kita sesuaikan dengan P ya. P itu kepanjangan dari paragraf. Jadi kita buat paragraf baru ya. Alamat, nah disesuaikan alamat Jalan Niaga Dalam kayak gitu ya. Terus kalian sesuaikan dalam bubutan, nggak usah Surabaya, langsung aja ya. Oke, P. email kita kasih contoh info@example ya, kita kasih contoh-contohan aja. Oke, terus kita buat lagi P lagi. telepon
plus 62814. Ini pura-pura ya, ini nomor fiktif ya, kita kasih nomor fiktif, terus jam operasional ya, kita pura-puranya buat sebuah company gitu ya, jam operasional Senin sampai Sabtu gitu ya, jam operasional Senin sampai Jumat. Oke, sudah. Nanti kita di bawahnya kasih link ke Instagram sama Facebook. Oke, kita kasih div lagi di bawahnya ini, div itu buat apa? Div itu buat mengelompokkan aja sebenarnya kayak gitu, div class. Nah, kelompok-kelompokkan itu sebenarnya juga bisa di styling sendiri-sendiri ya. Contohnya ini pakai MT4 yang atas enggak gitu ya, jadi kayak dikelompokkan biar yang kayak satu section gitu ya, satu section ya, satu satu bagian section ya, satu section. H2 class. Oke, kita kasih H2. Oh ya, jangan lupa ini ganti ke H2, sorry ya, ini ganti ke H2, ini juga ganti ke H2 ya, kita ikutin stylenya ke H2. Ikuti kami ya, ikuti kami. Kita kasih paragraf ya, paragraf, terus di dalam paragraf kita kasih anchor kayak gitu ya. Terus di Facebook sama di Instagram. Facebook. Nah, kalau dikasih link kita harus benar-benar lengkap ya, mulai dari HTTPS, www, pakai www apa enggak di sini? www apa enggak ada, enggak pakai ya. Langsung ya, facebook.com. Pokoknya juga kita kasih link Instagram ya kalau nggak salah ya. Instagram. Nah, jangan lupa kalau kalian lihat di sini ada kayak garis lurus panjang, garis lurus tegak gitu ya. Nah, kita kasih di spasi sini, terus garis lurus tegak itu bisa kalian, kan di situ ada slash ya, ada backslash. Nah, di sebelahnya backslash itu ada simbol tegak. Nah, simbol tegak itu bisa kalian tekan shift terus ke tempatnya backslash gitu ya, kalau di keyboard kalian. Hasilnya seperti ini ya, kita coba aja apakah hasilnya sama. Nah, sudah ya, sama ya. Oke, itu buat navbar ya. Jadi kita membuat sebuah navbar yang otomatis menyesuaikan ya, kalau kita di kontak ya yang di highlight kontak, kalau yang di about ya yang di highlight about, dan seterusnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kelas atau tanyakan di kolom komentar kayak gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.